Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9 bisa melakukan ataupun bisa mengerjakan soal-soal PAS yang dalam hal ini yang menjadi contoh adalah soal simulasi yang nanti akan kalian hadapi pada saatnya soal itu sudah diposting. Semoga keadaan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa pesan dari Pak Guru, selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan kalian menggunakan sabun. Anak-anakku yang berbahagia kelas 7, 8, dan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita masuk ke dalam soal-soal yang akan kalian hadapi di kegiatan PAS mulai tanggal 1 sampai dengan 8 Desember yang akan datang. Anak-anakku yang berbahagia, pertama nanti kalian akan mendapatkan link yang diberikan oleh panitia melalui wali kelas kalian masing-masing. Sebagai contoh, ini untuk kegiatan simulasi, alamat linknya adalah seperti ini, misalnya simulasi 8 PAS 2020. Ini sebagai contoh saja untuk kegiatan PAS atau penilaian akhir semester yang kalian akan hadapi pada bulan Desember. Setelah kalian dapatkan link simulasi dari wali kelas kalian melalui grup WA kelas, langkah yang pertama adalah kalian jangan langsung mengeklik pada link yang ada, tetapi yang harus kalian lakukan adalah mengcopy, menyalin link yang sudah diberikan itu melalui WA kelas atau grup kelas, kemudian disalin. Bagaimana cara menyalin link di dalam HP kalian masing-masing adalah tulisan yang berwarna biru berupa link ini silahkan kalian tekan lebih lama, nanti akan muncul tulisan link disalin. Sehingga itu cara menyalin di dalam HP kalian masing-masing. Kalau menggunakan laptop atau menggunakan komputer, tinggal di blok, kemudian klik kanan, di blok, kemudian klik kanan, pilih copy. Setelah link itu diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah kalian membuka Google. Logonya adalah seperti ini. Di dalam HP kalian pun fasilitas Google Chrome. Ya, link yang diberikan oleh panitia ini sudah di-copy. Maka setelah Google Chrome itu terbuka, kita klikkan di sini, lalu kita klik paste. Ya, atau dengan cara kita klik lama di sini, lalu ada perintah tempel atau paste di dalam HP kalian, maka tulisan itu lalu diklik sehingga nanti muncul seperti ini. Tinggal Anda mengeklik di bagian bawah, ada tombol tanda panah ataupun tombol yang berupa gambar seperti ini. Silahkan itu ditekan atau diklik. Kita lakukan. Biarkan Google itu mencari soal yang dituju oleh link yang sudah kita buat. Lembar sudah terbuka.
Lalu yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian token. Ini berbeda dengan kegiatan PTS yang lalu, bahwa di dalam token ini ada keterangannya, isi dengan token atau password dengan format gabungan kata simulasi dan namamu secara lengkap menggunakan huruf besar. Contoh, simulasi, namamu adalah Karsono Pringgo Atmojo. Sehingga nanti simulasi tokennya seperti ini. Saya jelaskan lebih rinci lagi. Panitia akan memberikan token dengan tulisan seperti ini. Token plus nama. Token itu nanti diberikan pada pagi hari sebelum pelaksanaan, supaya kalian tidak lupa dengan token yang diberikan, maka diberikan pada pagi hari. Kalau 1 hari sebelumnya, pasti kalian sudah lupa. Sebagai contoh, panitia memberikan tulisan token berupa token plus nama. Contoh di sini tokennya adalah simulasi. Pada saat PAS nanti, tokennya bukan simulasi, tetapi sesuai dengan apa yang diberikan oleh panitia melalui wali kelas kalian masing-masing. Ini contoh saja, tokennya berbunyi simulasi. Ini tokennya. Kemudian plus nama. Plus nama. Namamu adalah, sebagai contoh, ini namamu, bukan nama yang lain. Sesuaikan dengan namamu masing-masing. Contohnya adalah Andin Nova Dianti. Jika namamu Andin Nova Dianti ini, maka penulisannya harus secara benar dan lengkap, menggunakan huruf besar atau kapital. Dituliskan seluruhnya menggunakan huruf besar. Ini contoh, Andin Nova Dianti. Sehingga dengan format token plus nama, maka token yang benar adalah, tadi tokennya adalah simulasi, kemudian namanya adalah Andin Nova Dianti, maka token yang benar itu adalah menjadi simulasi Andin Nova Dianti. Ya, ini contoh, ini token yang benar berdasarkan format gabungan antara token dan namamu masing-masing. Ini sebagai contoh, saya ambilkan namanya adalah Andin Nova Dianti. Kemudian kita tuliskan di dalam soal ini menjadi, ingat, penulisannya menggunakan huruf besar. Kita cobakan di sini. Simulasi, spasi ya. Simulasi kemudian spasi Andin, spasi Nova, spasi lagi, kemudian nama lengkapnya. Jika token ini benar, maka kalian bisa pada saat klik berikutnya akan terbuka halaman selanjutnya. Tetapi jika token ini salah, maka di bawahnya akan ada keterangan. Kita coba. Klik setelah token dituliskan, lalu klik berikutnya. Kita tunggu. Nah, berarti token yang tadi kita masukkan benar. Kemudian muncul lembar petunjuk umum. Kalian harus membacanya terlebih dahulu secara cermat, supaya kalian tidak mengalami kesalahan. Berdoa sebelum Anda mengerjakan soal. Silakan kalian lakukan secara mandiri. Kemudian yang kedua, tulis identitas Anda dengan benar. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya. 4. Kerjakan semua soal dengan teliti
dengan cara mengeklik opsi yang kamu pilih. 5. Periksalah pekerjaan Anda sebelum kamu mengeklik kirim. 6. Untuk menyerahkan jawabanmu, klik tombol kirim di akhir lembar soal. 7. Kamu hanya memiliki kesempatan 1 kali login. Pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian itu hanya bisa masuk ke soal yang kalian hadapi ini itu sebanyak 1 kali saja. Untuk login yang kedua kali tentunya akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak bisa. Setelah Anda pahami ini, Anda baca, lalu Anda klik berikutnya. Nah, di sini nanti ada fakta integritas. Fakta integritas itu adalah pernyataan yang akan kalian lakukan dalam mengerjakan soal PAS nanti akan Anda lakukan secara jujur. Di sini ada perintah, tuliskan kembali pernyataan di bawah ini. Saya mengerjakan soal PAS ini dengan jujur. Kita tinggal menyalin saja di sini. Kita ketikkan sama persis dengan apa yang tertera di situ. Huruf besar ya huruf besar, huruf kecil ya huruf kecil. Nah, setelah ini dituliskan, saya mengerjakan soal PAS ini dengan jujur, maka kalian lakukan klik berikutnya. Kalau klik kembali berarti kalian akan kembali ke halaman sebelum tampil fakta integritas. Kita mencoba ke tahapan berikutnya sehingga kita klik berikutnya. Pada tahapan berikutnya, kalian diwajibkan untuk mengisi identitas kalian masing-masing secara jujur dan benar. Dan penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. Oleh karenanya, pada isian yang akan Anda lakukan ini dituliskan menggunakan huruf besar. Contoh, nama. Di sini ada petunjuk. Petunjuknya ini. Ketikkan namamu secara lengkap. Jangan disingkat. Sesuaikan dengan dokumen yang kalian miliki. Yaitu minimal kalian mencocokkannya dengan ijazah SD yang kalian telah miliki. Dengan demikian maka nanti soal atau nama yang Anda tuliskan itu berupa nama yang benar dan lengkap, tidak menggunakan huruf kecil, tetapi harus dituliskan menggunakan huruf besar. Apalagi kalau kalian menuliskannya itu secara tidak bertanggung jawab. Nama tidak dituliskan secara benar. Atau bahkan ada siswa yang menuliskan namanya itu dengan nama panggilan. Itu tidak benar dan mohon jangan kalian lakukan. Sehingga di sini Anda ketikkan nama Anda sebagai contoh harus menggunakan huruf besar. Andin Nova Dianti. Ini contoh ya. Ya, salah satu siswa yang ada di kelas 8 SMP Negeri 2 Banyumas. Andin Nova Dianti. Huruf besar semuanya. Jangan menggunakan huruf kecil. Kemudian pilih kelasnya. Bahwa kelasnya adalah 8D misalnya. Tinggal kita klik saja di sini. Kita klik. Nanti muncul tanda centang. Kalau mengekliknya salah ya tinggal diubah saja. Ini dihilangkan. Begitu. Jadi ini adalah tempat untuk menggantinya seperti ini. Kemudian nomor absen. Di sini isilah nomor absenmu dengan benar menggunakan angka atau bilangan 1 sampai dengan 35. Kita tuliskan saja. Sebagai contoh, nomor absennya adalah 4 misalkan. Ini contoh.
karena dimulai dengan huruf A, sehingga masih berada di kelompok atas. Ini contoh 04, kemudian tanggal, silahkan kalian klik pada gambar ini. Sesuaikan dengan tanggal pelaksanaannya. Sebagai contoh, ini dilaksanakan tanggal 24. Misalnya, tanggal 24. Tapi harus kalian sesuaikan dengan kapan soal itu Anda kerjakan. Misalnya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau yang lainnya. Silakan kalian tinggal memilih saja. Sebagai contoh, saya pilih tanggal 24, saya klik. Sehingga formatnya seperti ini, 24, 11, 2020. 24 itu tanggal, 11 itu adalah bulan, kemudian di sini tahun. Waktunya. Nah, waktunya silakan kalian tuliskan waktu mulai mengerjakan. Waktu mulai mengerjakan sebagai contoh, jam 7.30. Jadi waktu di sini yang diharapkan itu adalah waktu mulai saat kamu mengerjakan penilaian akhir semester. Sesuaikan dengan jadwal. Kalau jam pertama ya tuliskan 07.30. Nanti kalau jam yang kedua atau mata uji yang kedua ya menyesuaikan. Misalnya jam 10. Jam 10 berarti penulisannya ya 10 terus titik 00. Kemudian setelah ini diisi, identitas sudah diisi secara benar, dicek kembali. Oh iya, nama sudah benar menggunakan huruf kapital, kemudian kelasnya juga sudah benar, nomor absennya ya sudah benar, tanggal dan waktu juga sudah benar. Ketika sudah yakin benar, lalu lakukan klik berikutnya. Kita tunggu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam soal. Soalnya berupa soal pilihan ganda. Di sini ada petunjuk. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara kamu mengeklik opsi jawaban yang kamu pilih. Jadi kamu tinggal mengeklik-ngeklik di sini. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila sebagai, silakan kalian isi soal yang ada itu sampai dengan selesai. Dan untuk membantu HP kalian supaya tidak terlalu berat, maka di sini setiap 5 soal, kurang lebih 5 soal, itu selalu dilengkapi dengan bagian. Jadi yang tampil di sini hanya sekitar 5 soal. Ini membantu untuk HP kalian supaya ketika gambar atau teks yang ditampilkan itu bisa muncul secara lengkap. Kalau sudah, maka tinggal klik berikutnya. Jadi itulah anak-anakku kelas 7 dan 8 serta 9. Kalian mengerjakannya itu harus secara benar. Dan sebelum waktu habis, silahkan kalian mengecek kembali jawaban yang telah diberikan. Misalnya, ada soal yang masih Anda anggap ragu-ragu, silahkan kamu baca lagi. Siapa tahu dengan membaca yang kedua itu kalian mendapatkan intuisi ataupun jawaban secara langsung. Kemudian kamu bisa mengubah jawaban itu dengan jawaban yang lebih benar. Cara mengubahnya bagaimana? Sebagai contoh, ini sudah dijawab olehmu. Tetapi ketika Anda mau menyelesaikan soal ini, kemudian kamu merasa ragu-ragu, kemudian dilihat lagi, oh ternyata jawaban yang benar itu adalah bukan ini, tetapi yang di sini misalnya. Maka tinggal klik saja di sini. Sehingga pilihan yang tadinya berada di bagian atas, kemudian berubah ke dalam jawaban yang Anda inginkan. Itu cara mengubah jawaban. Sehingga tinggal diklik saja. Sebagai contoh seperti ini. Kalau ini sudah semuanya dalam satu lembar ini sudah terjawab, maka tinggal lakukan klik berikutnya. Kita tunggu. Nah,
Ini contoh soal yang kalian akan hadapi di saat nanti Anda mengerjakan PAS. Dan ini nanti akan disimulasikan sehingga caranya seperti itu. Ini sudah jelas anak-anakku ya. Jadi caranya seperti itu. Kamu jawab. Kalau soal matematika ya nanti silakan Anda sediakan kertas untuk membuat konsep atau orek-orekan. Nah, silahkan itu dilakukan oleh kalian masing-masing. Kerjakan soal itu sejumlah yang disediakan di dalam soal PAS tersebut. Ya, perlu saya sampaikan untuk soal PAS itu jumlah soalnya itu adalah ada yang 50 butir soal, ada yang berjumlah 40 butir soal. Menyesuaikan. Waktunya juga berbeda-beda untuk tiap-tiap mata pelajaran. Oleh karenanya, sediakan jam di rumah kalian masing-masing supaya kalian tidak terlambat dalam mengirimkan jawaban ke panitia melalui aplikasi soal yang diberikan. Demikian anak-anakku tentang bagaimana cara kalian bisa mengerjakan soal, baik soal simulasi maupun soal PAS, penilaian akhir semester, dengan benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak sekolah. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.